Kita awali informasi yang pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Muli dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga, terutama membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahap-tahap berikutnya. Tahap konstruksi itu... Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang hari ini. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meresmikan salah satu proyek strategis nasional, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,5 km dengan biaya investasi mencapai 13,127 triliun rupiah. Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol di Sumatera yang tengah dibangun pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan mobilitas barang dan jasa sehingga bermanfaat bagi rakyat dan negara. Di samping itu, produktivitas jalan tol ini dapat dimaksimalkan dengan menyambungkan jalan tol ke kawasan pertanian, industri, dan pariwisata untuk memberikan manfaat lebih bagi warga dan negara. Di Pulau Sumatera ini akan kita bangun kurang lebih 2.800 km jalan tol. Untuk backbone-nya sendiri, untuk koridor utama itu kurang lebih 1.800 km. Kita harapkan dengan pembangunan ini akan ada kecepatan, mobilitas, barang dan jasa, sehingga daya saing kita menjadi semakin baik. Dalam peresmian ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Bupati OI Pancawijaya Akbar, PJ Wali Kota Prabu Muli Elman, serta Direktur Utama Hutama Karya Hadi Harto. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Selain itu, Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan secara langsung pengoperasian instalasi pengelolaan air limbah domestik di Selayur. Peresmian ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sekaligus meresmikan instalasi pengelolaan air limbah domestik di Selayur. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Palembang ini menggunakan dana 624 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 24 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta 690 miliar dari pemerintahan Australia. Dalam kunjungannya ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kehadiran sistem pengelolaan air limbah domestik ini berdampak baik untuk mengurangi pencemaran air di Sungai Musi. Keberadaan sistem pengelolaan limbah domestik ini sangat penting untuk mengurangi pencemaran di Sungai Musi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan di Kota Palembang. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem pengelolaan air limbah ini yang dibangun dengan anggaran 1,32 triliun rupiah. Ini hasil kerjasama, hasil kolaborasi antara pemerintah Australia yang paling banyak ini 690 miliar rupiah, kemudian pemerintah pusat 624 miliar dan pemerintah daerah 24 miliar. Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia serta pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, maksud kami, Presiden RI Joko Widodo memberikan bantuan pangan non-tunai berupa beras.
Baik, beras dengan kemasan masing-masing 10 kg tersebut diberikan kepada 703 keluarga penerima manfaat. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sumatera Selatan, Metri Oktavia. Ya, selamat sore Metri, silahkan dengan laporan Anda. Saudara, dapat kami laporkan bahwa serangkaian kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Sumatera Selatan, Joko Widodo juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke gudang Bulog, tepatnya di Sukamaju, Kenten, Palembang. Di sini, Presiden RI Joko Widodo disambut antusias warga yang telah berkumpul sejak pagi tadi. Dan di sini juga Presiden RI menyerahkan bantuan pangan non-tunai berupa beras kepada 703 orang dari warga Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju, Palembang. Di sini warga menyambut antusias Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo juga berkesempatan memberikan kuis kepada masyarakat, yaitu tanya jawab mengenai Pancasila dan nama-nama ikan, yang juga kepada yang berhasil menjawab, Presiden Joko Widodo memberikan sepeda, yaitu berupa 2 sepeda kepada warga. Dan selain memberikan bantuan beras kepada warga, menyerahkan bantuan kepada warga keluarga penerima manfaat, Presiden Joko Widodo juga memberikan bingkisan yang isinya masing-masing warga itu berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan teh juga roti. Di sini warga juga sangat senang mendapatkan bantuan dari Presiden RI Joko Widodo ini dan berharap bantuan akan terus berlanjut hingga tahun 2024 mendatang. Akhirnya, sekian laporan kami, reporter Metri Oktavia dan kamerawan Wijaya Kusuma Putra melaporkan. Baik, terima kasih Metri Oktavia dan juga kameramen Wijaya yang melaporkan langsung dari Kota Palembang. Dan saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Warga yang sudah berkumpul di Gudang Bulog Sukamaju, Palembang tampak antusias menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo. Warga gembira mendapatkan bantuan beras dan berharap bantuan bagi KPM ini dapat terus dilanjutkan. Kedatangan Presiden RI Joko Widodo disambut antusias dan gembira warga. Bahkan warga sudah berkumpul sejak pagi di Gudang Bulog Sukamaju. Presiden RI Joko Widodo bahkan menyempatkan diri memberikan kuis kepada warga dan memberikan sepeda kepada yang berhasil menjawab, yang disambut meriah warga. Bantuan beras diserahkan kepada 703 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju, Palembang. Warga menyambut gembira bantuan beras yang diberikan di tengah masih tingginya harga beras saat ini. Diharapkan bantuan bagi KPM ini dapat terus dilanjutkan. Terasa senang sekali, Bu. Ya, bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden kita. Nah, ini mendapatkan bantuan beras, Bu, ya? Ini khusus untuk bulan November. Ya, khusus bulan November ini udah 2 kali kan. Ya. 2 kali untuk bulan November udah. Udah, ini yang ketiga ini. Alhamdulillah sangat baik tanggapannya. Kami juga sebagai masyarakat terima kasih untuk bantuan ini, sangat membantu sekali. Ini untuk yang ketiga kali, ketiga kalinya di Bulog ini. Tadinya di kelurahan. Nah sekarang ini di sini di Bulog masih mahal. Harga yang yang 5 kilo itu udah 65, ada yang 75, beragam. Selain beras, warga juga menerima bingkisan yang berisi sembako. Presiden RI Joko Widodo mengatakan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat ini akan terus berlanjut hingga tahun depan disesuaikan dengan APBN. Metri Oktavia, Wijaya Kusuma Putra, TVRI Sumsel melaporkan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan hari ini. Di sejumlah lokasi yang sudah didatangi oleh Presiden dengan puncak acara peresmian Jalan Tol Palembang Prabu Puli. Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Sumatera Selatan telah tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tadi malam dan mengunjungi beberapa lokasi strategis pada Kamis pagi. Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Sumatera Selatan dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kamis pagi dan akan mengunjungi beberapa lokasi strategis. Kunjungan pertama diawali di Pasar Sekip Palembang yang merupakan salah satu sentra ekonomi Palembang dan dilanjutkan ke SMK 2 Palembang. Di Pasar Sekip, Presiden akan memantau langsung harga sembako di masyarakat yang saat ini harganya tidak stabil, terutama komoditi pokok seperti beras. Sementara di SMK 2 Palembang, Presiden akan melihat langsung sistem pendidikan di tanah air saat ini.
serta sarana dan prasarana sekolah. Siang harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan menuju titik nol peresmian Jalan Tol Palembang-Prabumuli yang terletak di Ogan Ilir. Sebelumnya, ruas tol sepanjang 64,5 km telah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023. Namun pengendara yang melintas tetap melakukan tapping kartu tol di gardu tol. Seusai peresmian jalan tol, Presiden Joko Widodo juga akan meresmikan sistem instalasi pengelolaan limbah atau IPAL Palembang. Kunjungan kerja di Sumatera Selatan diakhiri meninjau ketersediaan beras dan makanan pokok di Bulog di areal Kenten Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Presiden RI Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya Prabumuli. Pengendara yang melintas di Jalan Tol Indralaya Prabumuli hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai tujuan. Jalan Tol Indralaya Prabumuli merupakan bagian dari pembangunan Simpang Indralaya Muara Enim sepanjang 119 km. Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim dilakukan dalam 2 seksi. Seksi pertama Simpang Indralaya Prabumuli yang memiliki panjang 64,5 km. Sedangkan seksi kedua Prabumuli Muara Enim sepanjang 54 km. Pada 19 sampai 20 Juni, Tol Indralaya Prabumuli menjalani uji laik fungsi guna memenuhi standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Secara resmi, Tol Indralaya Prabumuli telah beroperasi pada 30 Agustus 2023 setelah dilakukan uji coba pada arus mudik dan balik Lebaran lalu. Dengan melalui jalan tol ini, pengendara yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari Indralaya menuju Prabumuli kini dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, jalan tol Indralaya Prabumuli ditutup sementara. Kendaraan dialihkan melalui jalan nasional. Penutupan ini terkait keamanan peresmian jalan tol oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan penyempurnaan sistem transaksi tol Indralaya Prabumuli. Hutama Karya menutup sementara akses tol Indralaya Prabumuli. Penutupan ini berlaku sejak 24 Oktober 2023 kemarin hingga 26 Oktober atau malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sejumlah petugas Hutama Karya disiagakan di pintu masuk tol Prabumuli untuk menghalau kendaraan yang masuk. Penutupan akses tol ini seiring diresmikannya Jalan Tol Indralaya Prabumuli oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi siang. Selain itu, penutupan juga untuk penyempurnaan sistem transaksi di jalan tol. Dari pantauan di lokasi per hari ini, ada sekitar 50 lebih kendaraan yang akan masuk ke pintu tol Prabumuli. Namun kendaraan dialihkan melalui jalan nasional oleh petugas. Selain petugas, sejumlah kendaraan derek dan rescue juga disiagakan di pintu tol Prabumuli. Akses tol Indralaya Prabumuli akan kembali dibuka malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lia Friansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke SMK Negeri 2 Palembang. Selain itu, Jokowi juga berpesan agar setiap lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke SMK Negeri 2 Palembang. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengunjungi bengkel industri otomotif, bengkel mesin, dan juga bengkel listrik. Jokowi berpesan agar siswa benar-benar menyerap ilmu yang diberikan untuk dapat bersaing di dunia kerja nantinya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Sutoko, mengatakan akan senantiasa berusaha untuk mengantarkan setiap lulusannya agar dapat bersaing di dunia kerja maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. SMK adalah menjadi bagian sesuai undang-undang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, bahwa jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menaruh positif, menaruh kebanggaan bahwa salah satu titik kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Sumatera Selatan, beliau memilih diantaranya adalah SMK. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan 1 unit mobil listrik di SMK Negeri 2 Palembang. Regita Ditarifani, TVRI Sumsel melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peninjauan dan juga memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Sekip, Kota Palembang. Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan bantuan modal kerja atau BMK kepada para pedagang kaki lima dan penyerahan bantuan tunai langsung PTL kepada para pedagang pasar di pasar tradisional Sekip Palembang. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan harga komoditas dan harga komoditas cabai merah menjadi perhatian serius dikarenakan harga cabai merah masih tinggi di harga Rp70.000 per kilogram. Di sini saya lihat harga stabil baik, inflasi juga 2,28 juga sangat bagus, inflasinya terkendali. Dan saya cek harga beras tadi masih ada harga yang 54.000 untuk 5 kilo, juga baik terkendali. Hanya satu barang tadi yang saya lihat, cabai yang melompat dari 40 ke 70. Ini yang perlu dicarikan solusi, tapi secara umum harga baik. Presiden meminta pemerintah Provinsi Sumsel untuk mencari solusi dalam menstabilkan harga komoditas, terutama harga cabai merah. Dalam kunjungan ini juga, Presiden memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan juga pedagang pasar. Rizky Amrina, Husin Fadila, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, dari Pasar Sekip Palembang, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 2 Palembang. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sumatera Selatan, Regita Dita Rifani dan juru kameramen Frans Reza. Selamat sore Regita, silahkan dengan laporan Anda. Baik saudara, pada hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke SMK 2 Palembang, didampingi oleh PJ Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, dan juga PJ Wali Kota, serta Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palembang. Dalam kunjungannya, Presiden melihat langsung beberapa bengkel industri, antara lain bengkel otomotif, bengkel mesin industri, dan bengkel listrik. Bapak Presiden juga mengapresiasi banyaknya prestasi yang diperoleh oleh siswa SMK Negeri 2 Palembang. Bagaimana penyaluran tenaga kerja yang dapat bagaimana tenaga kerja yang dapat diperbanyak dengan membuka seluas-luasnya bagi investor untuk berinvestasi serta menyerap tenaga kerja. Berikut petikan wawancara kami bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Saya melihat SMK yang sangat bagus, sangat siap. Workshopnya, perbengkelannya, baik yang tadi mesin, untuk otomotifnya, untuk elektronikanya, semuanya bagus. Dan bahkan ini yang untuk elektronika, robotiknya nasional Pak, menang di tingkat nasional. Saya kira ini seperti ini yang harus dikerjakan oleh SMK-SMK. Itulah kenapa kita membuka investasi yang sebesar-besarnya. Itulah yang akan menyerap tenaga kerja, baik SMK, baik di universitas, semuanya memang dari investasi. Tanpa itu, percuma kita menyiapkan SDM unggul, kemudian nggak ada yang menyerap. Kuncinya akan di meng-create lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda kita. Selanjutnya, para siswa yang diajak berbincang dengan Bapak Joko Widodo merasa bangga dengan kunjungannya di SMK Negeri 2 Palembang ini. Dan juga Bapak Joko Widodo berpesan kepada siswa harus benar-benar menyerap ilmu agar dapat bersaing di dunia kerja nantinya. Berikut petikan wawancara kami bersama salah seorang siswa dan kepala sekolah SMK Negeri 2 Palembang. Dan dari SMK sendiri, saya yakin, dia bilang yakin bahwa saya punya keterampilan, tinggal peluang kerjanya yang harus kita ciptakan. Keunggulan SMK 2 ini apa sih Pak? Unggulannya memang SMK pusat keunggulan ya. Pertama yaitu unggulnya di teknologinya, kedua lagi peminatnya. Ya, peminatnya banyak di dalam kota, dan kita sudah link and match dengan industri yang tentunya ada imbal balik tamatan itu sudah siap kerja dan siap direkrut oleh industri. Alhamdulillah sangat senang bisa bertemu Bapak Joko Widodo. Tadi sempat nanya tentang bahan besi tersebut sama ukurannya, terus cara pembuatannya.
harga tersebut. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Regita Ditarifani dan juga juru kameramen Frans Reza atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, informasi mengenai pemilu serentak tahun 2024 akan kami hadirkan ke layar kaca Anda setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.